Sesungguhnya yang terjadi di pesantren di Tasikmalaya ini mungkin merupakan bagian dari warning yang sejak awal memang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Karena apa? Karena sudah ada pergubnya sejak bulan Juni, Pergub 43 tahun 2020 tentang penanganan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan pesantren. Dan baru kali ini terjadi, ya, setelah di Kuningan, kemudian di Kota Tasik, dan sekarang di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa angka yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada 86 orang terkonfirmasi positif di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, saya sampaikan memang benar. Tetapi angkanya perlu saya koreksi, bukan hanya 86, tapi 94. Jadi, boleh sebutkan bahwa ini terjadi setelah dilakukan swab yang dilakukan terhadap 6 orang dari satu pesantren, ya, pada tanggal 21 September 2020, dan mereka merasa tidak enak badan pulang dari resepsi pernikahan, dan ternyata hasilnya 4 orang positif. Nah, di tanggal 23 September 2020, keluarga yang terkait dengan yang diswab tadi di swab juga di rumah sakit SMC, ya. Ini di Tasikmalaya. Ternyata ada 4 orang juga yang terkonfirmasi. Jadi ada 8 orang dari pihak pengurus dan keluarga dari pemilik pesantren ini. Kemudian setelah mengetahui hal terkait dengan positif yang jumlahnya 8 orang ini, lalu dilakukan seperti SOP yang sudah dibuat oleh gugus tugas nasional, harus dilakukan tracking dan tracing, ya, upaya untuk pelacakan dan penelusuran dan orang-orang yang kontak dengan yang terkonfirmasi positif tadi. Dan ternyata hasilnya memang agak sulit memang dari awal untuk melakukan swab secara terbuka. Ternyata dari 148 orang yang diswab pada tanggal 28 September diketahui terdapat 86 terkonfirmasi positif. Ini santri dan siswa dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah yang ada di pesantren tersebut. Jadi totalnya ada 94 terkonfirmasi, dan 4 orang sudah dirawat, ya, karena dengan gejala, sementara selebihnya mereka orang tanpa gejala. 2 orang dokter klinik di pondok pesantren dan keluarga pemilik pondok pesantren. Nah, ini jadi pendengar FRFM, hati-hati, kita harus ekstra jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Ini syarat yang tidak boleh kita tinggalkan, karena siapapun akan punya peluang untuk terkena. Saya perlu tambahkan informasi bahwa dari 86 santri tadi, hanya 16 yang merupakan penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Selebihnya pendatang, ya, berbagai tempat dari Jawa Timur, dari DKI, berbagai macam tempat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika pondok pesantren tersebut menerima santri dari luar daerah, terutama daerah yang kita kategorikan masih zona merah, ini sangat-sangat perlu diawasi dan diwaspadai penularan. Dan yang terjadi di pesantren ini, kasus yang terjadi 86 orang, 63% dari jumlah ini adalah pendatang. Jadi bukan penduduk Tasikmalaya. Saat ini diberlakukan isolasi mandiri. Jadi dari 94 orang ini, 4 orang dirawat di rumah sakit yang bergejala, selebihnya isolasi mandiri, dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya menyediakan tempat untuk isolasi mandiri, ya, difungsikan untuk itu di 2 tempat, ya, di Balai Diklat, ya, tempat diklat ada 120 lokal, kemudian di asrama haji ada sekitar 30 kamar. Nah, tapi karena pesantrennya meminta, dan kami akan gunakan ini sebagai sebuah prosedur yang disepakati, ya, bahwa mereka ingin melakukan isolasi mandiri di lokasi mereka. Nah, tentu dengan pengawasan puskesmas setempat. Jadi kalau yang ingin pulang, kalau dalam posisi sedang positif, tentu saja tidak diperbolehkan, karena harus sudah betul-betul safe dan negatif, karena tentu dengan pulang dalam kondisi positif akan sangat berbahaya.